Halo teman-teman, dalam video ini kami akan berbagi pengetahuan tentang salah satu materi yang ada dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, sebelum kita ke materi, ayo kita kenalan dulu dengan anggota-anggotanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama ada Marcelina Klestanti, lalu yang kedua Anisha Putri Nurhasanah, yang ketiga Matthew Arbi Prasetyo, yang keempat Afrilia Fardika Putri, lalu yang terakhir Muhammad Farhan Kian. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu anggaran? Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kegiatan perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang industri, dalam memproduksi produknya memerlukan komponen-komponen biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Dalam video ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang apa itu biaya overhead pabrik. Pengertian biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik ini merancang biaya-biaya dalam pabrik sesuatu industri dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung. BOP ini ialah biaya produksi total yang tidak bisa secara langsung diidentifikasikan pada produk ataupun kegiatan tertentu. BOP juga biasa disebut dengan biaya konversi atau biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Selain itu, BOP juga dapat diartikan sebagai semua biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi, terkecuali biaya bahan baku dan pekerja langsung. Dalam penghitungan akuntansi, BOP termasuk dalam biaya tidak langsung pabrik. BOP cukup sulit untuk diidentifikasi dengan unit biaya tertentu, sehingga perusahaan tidak dapat mengaitkan langsung dengan barang yang telah diproduksi. Padahal, BOP sangat penting dalam meninjau proses produksi dan secara tidak langsung akan membebani perusahaan. Untuk mengabarkan seperti apa itu biaya overhead pabrik, tujuan penyusunan anggaran BOP. Anggaran ini bermanfaat sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok produksi atau cost of goods manufacture budget, anggaran pokok penjualan atau cost of goods sold, serta anggaran kas cash budget. Tujuan penataan anggaran biaya overhead pabrik merupakan: yang pertama, mengetahui pemakaian biaya secara lebih efisien. Yang kedua, memastikan harga pokok produk secara lebih tepat. Yang ketiga, mengenali pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen atau bagian di mana biaya dibebankan. Dan terakhir, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP. Yang pertama, ada anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, ada berbagai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, standar pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sistem pembayaran upah yang digunakan perusahaan. Yang keempat, ada metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap. Yang kelima, ada metode alokasi yang dipakai oleh perusahaan. Metode ini biasanya untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya. Lalu ada sifat atau karakteristik BOP. Sifat atau karakteristik BOP ini terdiri dari 3, yaitu ada biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan yang terakhir itu ada biaya semi-variabel. Biaya tetap atau fixed cost ini merupakan biaya-biaya yang cenderung untuk bersifat konstan secara total dari bulan ke bulan, tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan dengan beberapa asumsi tertentu, seperti kebijakan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Biaya tetap dapat berubah dari tahun anggaran tertentu ke tahun anggaran lainnya, apabila terdapat perubahan dalam tarif biaya. Contoh dari biaya tetap ini
Ada gaji, pajak kekayaan, asuransi, dan biaya penyusutan. Wewenang penentuan anggaran biaya tetap ini terletak di luar bagian departemen yang bersangkutan, atau biasa disebut pusat atau direktur. Lalu kedua ada biaya variabel atau variable cost, yang merupakan biaya yang totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, tetapi unitnya tetap. Dengan demikian, BOP variabel adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula BOP-nya. Begitupun sebaliknya. Contoh dari biaya variabel ini ada biaya bahan mentah langsung, biaya tenaga langsung, dan tenaga atau power. Wewenang untuk menentukan anggarannya ini ditetapkan oleh bagian masing-masing untuk jumlah atau volume. Sedangkan untuk tarif atau harganya ditetapkan oleh pusat atau direktur. Yang terakhir ada biaya semi variabel. Merupakan biaya yang bersifat campuran, yakni antara biaya tetap dan biaya variabel. BOP semi variabel adalah BOP yang berubah, namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif BOP dan pengendalian biaya, maka BOP yang bersifat semi variabel ini dipecahkan menjadi dua unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Contoh dari biaya semi variabel ini ada biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan, dan biaya bahan mentah tak langsung, dan lain-lain. Penentuan besarnya anggaran biaya semi variabel ini sepenuhnya terletak di bagian masing-masing. Setelah dijelaskan secara baik oleh teman-teman saya tentang BOP, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut langkah-langkah menentukan tarif BOP. Dalam menentukan tarif BOP, terdapat 3 langkah yang harus kita perhatikan. Adapun 3 langkah itu adalah, pertama, menyusun anggaran BOP, kedua, memilih dasar pembebanan, ketiga, menghitung tarif. Langsung saja kita masuk ke dalam langkah pertama, yaitu menyusun anggaran BOP. Sebelum saya bahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui mengapa suatu perusahaan menyusun anggaran. Tentu saja perusahaan menyusun anggaran untuk merencanakan suatu dana, yang nantinya dana ini akan dipakai untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dan di sini dalam kaitannya adalah biaya overhead publik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead publik, terdapat 3 pendekatan kapasitas yang bisa pabrik atau perusahaan tentukan, tergantung standar pendekatan seperti apa yang mereka ingin pakai. Di sini terdapat 3 pendekatan kapasitas yang bisa digunakan, yaitu pendekatan praktis, pendekatan normal, dan pendekatan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Di dalam pendekatan kapasitas praktis, mengatakan bahwa anggaran BOP itu berpacu pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu, dikurangi kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan interperusahaan. Untuk memperjelas ini, teman-teman, saya akan coba memberikan sebuah contoh agar kita lebih mudah mengerti informasi yang dikatakan. Kita mengandaikan ya, misalkan kamu adalah seorang pemilik pabrik atau perusahaan konveksi, dan misalkan kamu adalah pemilik perusahaan konveksi dan pabrik yang baik. Tentu kamu pasti akan mengetahui kapasitas mesin kalian di dalam memproduksi suatu barang atau produk kan. Kita asumsikan bahwa mesin pabrik kamu bisa memproduksi barang sekitar 1000 unit dalam jangka waktu 1 hari dengan nominal biaya 10.000 BOP misalkan. Nah, dan misalkan dalam jangka waktu seminggu, otomatis mesin kalian bisa memproduksi barang sebanyak 70.000 unit dengan biaya BOP 70.000 kan? Nah, pertanyaan saya, apakah kalian bisa pastikan bahwa akan selamanya mesin kalian memproduksi barang 70.000 unit di dalam waktu 7 hari? Tentu tidak bisa. Mengapa? Karena bisa saja teman-teman sewaktu-waktu terdapat kesalahan-kesalahan atau risiko-risiko yang tidak bisa dihindari. Seperti halnya mesin pabrik kalian yang rusak dalam jangka waktu 7 hari itu. Atau halnya terdapat 1 hari libur nasional yang harus menghentikan operasional pabrik dalam jangka waktu 7 hari tersebut. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini tentu akan berdampak langsung terhadap anggaran kan. Oleh sebab itu, di dalam pendekatan kapasitas praktis, kita lebih menekankan terhadap kemungkinan-kemungkinan atau risiko-risiko apa saja yang dapat terjadi yang nantinya bisa berdampak langsung pada anggaran BOP. Sehingga kita bisa mengantisipasi hal itu seperti contoh membuat kelonggaran dana di bidang tersebut. Pendekatan kedua adalah kapasitas normal.
Kapasitas normal dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya secara optimal, sekaligus memperhitungkan jangka panjang. Itu adalah informasi yang dikatakan. Nah, artinya teman-teman, di dalam pendekatan kapasitas normal, kita tidak hanya menekankan pada jumlah anggaran BOP yang dibutuhkan bagi pabrik dalam operasionalnya, melainkan kita juga mempertimbangkan kemampuan operasional pabrik di dalam jangka panjang. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi di dalam jangka panjang yang nantinya berdampak langsung terhadap anggaran BOP pabrik. Contohnya, kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi yang berubah-ubah. Nah, tentu saja situasi yang simpang siur ini, teman-teman, akan berdampak langsung terhadap anggaran BOP perusahaan. Dan pendekatan kapasitas normal ini sangat baik untuk kita terapkan apabila kita memperhitungkan cara jangka panjang, sehingga kita dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di jangka panjang. Dan pendekatan terakhir yang bisa teman-teman dijadikan standar adalah kapasitas sungguhnya diharapkan. Maksudnya adalah bahwa dalam anggaran BOP operasional, dalam artian bahwa anggaran BOP operasional pabrik itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan pemilik perusahaan atau visi misi pabrik. Misalkan BOP yang diinginkan sekian, ya harus terjadi sekian. Itu adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Maksud dari pendekatan kapasitas sesungguhnya diharapkan harus mencapai target atau visi misi yang sudah diterapkan. Mungkin kita menggunakan visi misi yang mungkin kita menggunakan hasil operasional pabrik tahun lalu. Kita pakai lagi untuk tahun depan. Nah, ya udah itu menjadi satu hal yang diharapkan. Jadi operasional pabrik di tahun depan itu harus mencapai target itu yang harus sesuai dengan hal yang sudah diharapkan. Nah, teman-teman, setelah kita menyusun anggaran nih, langkah selanjutnya adalah memilih dasar pembebanan. Maksudnya adalah ketika anggaran sudah terbentuk nih, anggaran ini dialokasikan di bagian-bagian, seperti untuk bahan mentah sekian, untuk memperbaiki mesin yang rusak sekian, dan biaya-biaya BOP lainnya. Nah, lantas bagaimana cara menentukan nominal biaya BOP pembagian? Adapun saya sudah menyiapkan berbagai rumusnya. Nah, adapun rumus pembebanan BOP adalah sebagai berikut. Rumus yang pertama adalah satuan produk. Untuk mencari satuan produk itu mudah sekali teman-teman, tinggal taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Di sini teman-teman akan mengetahui bahwa tarif BOP per satuan itu berapa. Begitu juga untuk bahan mentah, untuk dapat mengetahui nominal biaya alokasi dana untuk bahan mentah adalah tinggal taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. Di situ teman-teman akan tahu bahwa presentasi BOP dari biaya bahan baku yang digunakan itu berapa. Dan rumus yang ketiga untuk mencari tenaga kerja, di mana taksiran biaya overhead pabrik itu dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Di situ teman-teman bakalan mengetahui bahwa presentasi BOP yang digunakan untuk alokasi tenaga kerja itu berapa. Dan yang keempat itu ada jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja. Di sini teman-teman bakalan tahu bahwa tarif BOP per jam tenaga kerja langsung itu berapa. Dan yang terakhir itu ada jam mesin. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam kerja mesin. Dan di sini teman-teman bakal mengetahui bahwa tarif BOP per jam mesin itu berapa. Nah, teman-teman, setelah itu rumus langkah terakhir adalah menghitung tarif. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatannya, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah membagikan bahwa untuk bahan mentah itu sekian, untuk jam mesin itu sekian. Nah, untuk menghitung tarif secara keseluruhan, itu tinggal dikalikan aja tingkat kegiatan yang direncanakan. Misalkan, tarif BOP untuk bahan mentah 1 juta. Nah, operasional pabrik itu mau seminggu. Ya udah tinggal dikali 7. Jadi, hasilnya jumlah BOP yang dianggarkan untuk bahan mentah dalam waktu kisaran hari seminggu adalah 7 juta. 1 juta dikali 7. Demikianlah langkah-langkah menyusun atau menentukan tarif BOP. Lalu selanjutnya ada pengalokasian anggaran biaya overhead pabrik. Dalam pengalokasian anggaran biaya overhead pabrik ini terdapat 2 metode teman-teman. Yang pertama ada metode alokasi bertahap atau step allocation method. Yang kedua ada metode alokasi langsung atau direct allocation method. Yang pertama, metode alokasi bertahap atau step allocation method dapat digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, melainkan digunakan oleh Departemen Jasa lainnya.
Lalu yang kedua, metode alokasi langsung atau direct allocation method digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh Departemen Produksi dan tidak ada Departemen Jasa lain yang memakai jasa tersebut atau Departemen Jasa tidak memakai jasanya. Lalu di sini terdapat contoh soal dari metode alokasi bertahap atau step allocation method. Contoh soalnya ialah PT RAS mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama tahun 2006 sebesar untuk departemen produksi yang pertama ialah sebesar 22.800.000. Untuk produksi yang kedua sebesar 12.200.000 dan departemen jasa yang pertama ialah 28 juta dan jasa yang kedua ialah 2 juta. Rencana penggunaan jasa dari Departemen Jasa adalah jasa bagian jasa selain digunakan oleh bagian produksi atau Departemen Proses 1 dan 2, juga dipakai oleh bagian jasa sendiri. Dalam hal ini terjadi tukar-menukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan. Proporsi pemakaian jasanya adalah untuk Departemen Proses yang pertama itu sebesar 30% dan 40%. Untuk Departemen Proses yang kedua, ialah 50% dan 35%. Sedangkan untuk Departemen Jasa X, hanya sebesar 25%, dan Jasa Y hanya sebesar 20%. Lalu penyelesaian yang diminta ialah yang pertama menghitung BOP neto masing-masing Departemen Jasa, lalu yang kedua menghitung BOP neto yang dianggarkan untuk masing-masing Departemen Produksi. Untuk penyelesaian dalam menghitung BOP neto masing-masing Departemen Jasa dapat menggunakan metode aljabar, yakni X sama dengan A1 tambah B1Y, Y sama dengan A2 tambah B2X, Z sama dengan A3 tambah B3Z, dan seterusnya. Maka, biaya tiap bagian jasa dinyatakan dalam persamaan-persamaan sebagai berikut. X sama dengan 28 juta ditambah 2% Y, dan Y sama dengan 2 juta ditambah 20% X. Jadi, X sama dengan 28 juta ditambah 0,25 dalam kurung 2 juta ditambah 0,2 X tutup kurung. Lalu, X sama dengan 28.500.000 ditambah 500.000 ditambah 0,05 X. Lalu, X dikurangi 0,05 X sama dengan 28.500.000. Lalu ditemukan X sama dengan 30 juta. Lalu selanjutnya ialah Y sama dengan 2 juta ditambah 20% X. Lalu kita masukkan X-nya dengan 30 juta dan 20%-nya kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,2. Sehingga ditemukan Y sama dengan 8 juta. Jadi, BOP bagian jasa listrik setelah mendapat alokasi BOP dari bagian jasa pemeliharaan adalah sebesar 30 juta. BOP bagian jasa pemeliharaan setelah mendapatkan alokasi BOP dari bagian jasa listrik adalah sebesar 8 juta. Lalu dilanjutkan dengan menghitung BOP neto masing-masing departemen produksi setelah alokasi. Alokasi BOP dari masing-masing departemen yang pertama ialah jasa X atau departemen listrik. BOP departemen jasa X sebanyak 24 juta seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Lalu, penghitungannya ialah Departemen Proses 1 sama dengan 30/80 dikali 24 juta sama dengan 9 juta. Lalu Departemen Proses 2 sama dengan 50/80 dikali 24 juta, lalu ditemukan 15 juta. Setelah itu, kita jumlahkan dari Departemen 1 dan 2, sehingga totalnya ialah 24 juta.
Selanjutnya ialah jasa Y atau Departemen Pemeliharaan. BOP Departemen Jasa Y sebanyak 6 juta seluruhnya dialokasikan ke masing-masing Departemen Produksi dengan proporsi masing-masing. Yang pertama, Departemen Proses 1 sama dengan 40/75 dikali 6 juta. Hasilnya ialah 3.200.000. Lalu Departemen Proses 2 sama dengan 35/75 dikali 6 juta sama dengan 2.800.000. Lalu kita jumlahkan keduanya, hasilnya ialah 6 juta. Metode alokasi langsung atau direct allocation method. Contoh soalnya adalah Siviham mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yakni Departemen Proses 1 dan Proses 2, dan ditunjang oleh dua departemen jasa yaitu Departemen Jasa Listrik X dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepertinya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi Proses 1, Departemen Jasa X 30%, Departemen Jasa Y 25%. Proses 2, Departemen Jasa X 35%, Departemen Jasa Y 40%, dan proses 3, Departemen Jasa X 35%, dan Departemen Jasa Y 35% juga. Perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah sebagai berikut. Proses 1, jumlah BOP-nya 180 juta, proses 2, 200 juta, proses 3, 150 juta, jasa X 30 juta, dan jasa Y 60 juta. Yang diminta ialah tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Penyelesaiannya, menghitung BOP dianggarkan dengan alokasi BOP dari masing-masing departemen. Yang pertama, jasa X. BOP Departemen Jasa X sebanyak 30 juta, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen Proses 1, 30% dikali 30 juta sama dengan 9 juta. Departemen Proses 2, 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000. Dan Departemen Proses 3, 35% dikali 30 juta sama dengan 10.500.000. Jadi total untuk jasa X itu 30 juta. Yang kedua, jasa Y. BOP Departemen Jasa Y sebanyak 60 juta, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen 1, 25% dikali 60 juta sama dengan 15 juta. Departemen 2, 40% dikali 60 juta sama dengan 24 juta. Dan Departemen 3, 35% dikali 60 juta sama dengan 21 juta. Jadi total untuk jasa Y itu sama dengan 60 juta rupiah. Selanjutnya memilih dasar pembebanan BOP. Yang pertama, pembebanan BOP berdasarkan satuan produk. Contoh soalnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Kemudian, taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama tahun anggaran tersebut sebesar 4.000 unit. Yang ditanya taksiran BOP-nya sebesar, lalu kita menggunakan rumus tarif BOP per satuan, yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Yang telah kita ketahui, taksiran BOP-nya sebesar 2 juta, dibagi dengan taksiran jumlah produk yang dihasilkan sebesar 4.000 unit dan menghasilkan Rp500 per unit produk. Lalu yang kedua ada pembebanan BOP berdasarkan biaya bahan baku. Contoh soalnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Lalu taksiran biaya bahan baku selama 1 tahun anggaran sebesar 4 juta. Yang ditanya tarif biaya overhead adalah sebesar, lalu kita menggunakan presentase BOP dari bahan baku yang dipakai, yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang terpakai lalu dikalikan dengan 100%. Yang telah kita ketahui, taksiran BOP-nya sebesar 2 juta dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang terpakai sebesar 4 juta dikalikan dengan 100%. 2 juta dibagi 4 juta adalah setengah dikali 100%, hasilnya 50% dari biaya bahan baku yang dipakai. Lalu yang ketiga ada pembebanan BOP berdasarkan biaya tenaga kerja. Contoh soalnya, taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta dan taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran sebesar 5 juta. Yang ditanyakan itu tarif BOP-nya sebesar, lalu kita menggunakan rumus presentase BOP dari biaya
tenaga kerja langsung, yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikalikan dengan 100%. Taksiran BOP-nya sebesar 2 juta dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 5 juta dikalikan 100%. Dan mendapatkan hasil 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Lalu keempat, ada pembebanan BOP berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Contoh soalnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Dan taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran tersebut sebanyak 2000 jam. Lalu yang ditanyakan tarif biaya overhead-nya sebesar, lalu kita menggunakan rumus tarif BOP per jam tenaga kerja langsung, yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja. Yang telah kita ketahui, taksiran BOP-nya 2 juta dibagi dengan jam tenaga kerjanya itu 2000. Hasilnya Rp1.000 per jam tenaga kerja langsung. Lalu yang terakhir ada pembebanan BOP berdasarkan jam mesin. Contoh soalnya, taksiran BOP pabrik selama 1 tahun anggaran 2 juta dan taksiran jam mesin selama tahun anggaran tersebut sebanyak 10.000 jam mesin. Yang ditanyakan biaya overhead pabriknya adalah, lalu kita menggunakan rumus tarif BOP per jam mesin adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam kerja mesin, yaitu 2 juta dibagi dengan 10.000, hasilnya Rp200 per jam mesin. Selanjutnya adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dalam menghitung tarif biaya overhead pabrik, di dalamnya ada tarif total, tarif tetap, dan tarif variabel. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung ke contoh soalnya saja. PT Milenia Jaya memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam menentukan tarif BOP-nya, telah disusun anggaran BOP seperti yang telah dicantumkan dalam tabel. Dapat kita lihat, di dalam tabel tersebut sudah terdaftar anggaran sesuai dengan jenis biayanya. BOP pabrik dibebankan pada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BOP tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Berdasarkan data-data tersebut, dapat kita ketahui bahwa tarif BOP variabel adalah 72,50 per jam mesin, yang mana hasil tersebut didapatkan dari pembagian taksiran BOP variabel dibagi ukuran kemampuan kapasitas, yaitu 5.800.000 dibagi 80.000 per jam. Lalu, tarif BOP tetap didapatkan dari hasil pembagian taksiran BOP tetap dibagi ukuran kemampuan, yang mana 5.400.000 dibagi 80.000 jam. Hasilnya adalah Rp67,50 per jam. Setelah mendapatkan hasil dari tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap, didapatkanlah tarif BOP total, yaitu 140 per jam mesin. Setelah kita menghitung tarif BOP, kita melakukan pembebanan BOP, yang mana pembebanan BOP itu terdapat 2 metode, yaitu full costing dan variable costing. Sekarang kita mencoba melakukan pembebanan BOP menggunakan metode full costing. Tadi, sebelumnya kita sudah mendapatkan tarif BOP total dari PT Milenia Jaya, yaitu 140 per jam mesin. Jika PT Milenia Jaya menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pekerjaan sebanyak 75.000 jam, berapa BOP yang dibebankan pada produk? Nah, untuk mendapatkan BOP yang dibebankan, kita tinggal mengalihkan tarif BOP total dengan jam mesinnya, yaitu Rp140 dikali 75.000 jam, yang mana hasilnya adalah 10.500.000. Hasil pembebanan BOP tersebut kita bukukan dengan penjurnalan barang BOP ditaruh pada debit sebesar 10.500.000 dan BOP yang dibebankan ditaruh pada kredit sebesar 10.500.000. Selanjutnya, mari kita coba melakukan pembebanan BOP menggunakan metode variable costing. Diketahui, tarif
BOP variabel dari PT Milenia Jaya tadi adalah Rp72,50 dan pengerjaannya adalah 75.000 jam. Hasil kedua tersebut tinggal kita kalikan aja, 72,50 dikali 75.000. Hasilnya 5.437.500. Untuk penjurnalannya sama dengan seperti metode forecasting, yaitu barang dalam proses pada BOP yang dibebankan. Berikut adalah analisis biaya overhead pabrik. Dalam pengaplikasiannya, analisis BOP memiliki dua metode selisih, yaitu selisih anggaran dan selisih kapasitas. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat contoh soal yang ada pada gambar. Suatu perusahaan industri pada periode tertentu mempunyai data sebagai berikut. Anggaran BOP tetap sebesar 6.750.000. Lalu anggaran BOP variabel sebesar 11.250.000. BOP sesungguhnya sebesar 15.400.000. Jam mesin normal sebesar 45.000 jam. Jam mesin sesungguhnya sebesar 40.000 jam. Dari data tersebut, diminta untuk membuat perhitungan selisih pembebanan BOP dan analisis BOP dengan metode dua selisih. Untuk mendapatkan selisih pembebanan BOP, sebelumnya kita akan mencari tarif BOP tetap, lalu tarif BOP variabel, dan tarif BOP total. Tarif BOP tetap didapatkan dengan membagi antara anggaran BOP tetap dengan jam mesin normal, yaitu 6.750.000 dibagi 45.000, dan hasilnya yang didapatkan adalah Rp150 per jam mesin. Lalu tarif BOP variabel didapatkan dengan membagi antara anggaran BOP variabel dengan jam mesin normal, yaitu Rp11.250.000 dibagi 45.000, yang hasilnya Rp250 per jam mesin. Lalu tarif BOP total didapatkan dengan menambahkan hasil dari tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel, yaitu 150 ditambah 250, yang hasilnya adalah Rp400 per jam mesin. Setelah kita mengetahui tarif BOP totalnya, kita menghitung selisih pembebanannya dengan cara kita mengurangi BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. BOP sesungguhnya kan adalah 15.400, sedangkan BOP yang dibebankan itu kita dapat dari pengalian 40.000 jam, yaitu jam mesin sesungguhnya, dengan tarif BOP total, yaitu 400, yang hasilnya adalah 16 juta. Lalu kita kurangin, jadi 15.400.000 dikurang 16 juta. Nah, hasil itu adalah laba sebesar 600.000. Lalu yang kedua adalah membuat analisis BOP dengan metode dua selisih. Yang pertama adalah selisih anggaran. Selisih anggaran didapatkan dari hasil pengurangan BOP sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan. BOP sesungguhnya tadi sudah kita dapatkan dari data yang ada, yaitu 15.400. Lalu kita mencari BOP yang dianggarkan dengan menjumlah BOP tetap dan BOP variabel. BOP tetap itu sebesar 6.750.000. Lalu BOP variabel itu adalah sebesar 10 juta, yang mana hasil tersebut didapatkan dari hasil pengalian tarif BOP variabel yang sebesar Rp250 dengan jam mesin sesungguhnya sebesar 40.000 jam. Jadi, dari kedua data tersebut, kita dapatkan BOP yang dianggarkan adalah sebesar 16.750.000. Lalu, selisih anggaran adalah 15.400.000 dikurang 16.750.000, yaitu 1.350.000. Nah, untuk selisih kapasitas, kita dapatkan dari BOP tetap yang dianggarkan dikurangi dengan BOP tetap yang dibebankan. BOP tetap yang dianggarkan adalah 6.750.000. Lalu, BOP yang tetap yang dibebankan adalah 6 juta. 6 juta ini didapatkan dari hasil pengalian tarif BOP tetap, yaitu Rp150 dikali dengan jam mesin sesungguhnya, yaitu 40.000. Jadi, selisih kapasitas adalah
6.750.000 dikurang 6 juta, yaitu 750.000. Berdasarkan analisa tersebut, kita akan mendapatkan selisih BOP, yang mana selisih BOP itu didapatkan dari hasil pengurangan selisih anggaran dengan selisih kapasitas, yaitu 1.350.000 dikurang 750.000, yang hasilnya adalah 600.000. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan biaya overhead pabrik. Di contoh soal kali ini, kita akan mempelajari bagaimana sih kita membukukan aktivitas-aktivitas tersebut. Mari kita lihat ke contoh soalnya. Suatu perusahaan industri pada periode tertentu mempunyai data sebagai berikut. Taksiran BOP tetap sebesar 8.100.000, taksiran BOP variabel sebesar 9.900.000, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah 16.300.000, jam mesin normal 45.000 jam, jam mesin sesungguhnya sebesar 40.000 jam. Diminta, buatlah jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat BOP jika tarif BOP berdasarkan jam mesin. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan penjurnalan pembebanan BOP. Seperti yang kita tahu, tarif BOP total didapatkan dari hasil penjumlahan taksiran BOP tetap ditambah taksiran BOP variabel dibagi dengan jam mesin. Pada kasus kali ini berarti 8.100.000 ditambah 9.900.000 dibagi 45.000 per jam. Hasilnya adalah Rp400 per jam mesin. Lalu BOP yang dibebankan adalah Rp400 per jam mesin dikali dengan jam mesin yang sesungguhnya, yaitu 40.000 jam. Hasilnya adalah 16 juta. Penjurnalannya adalah barang dalam proses pada BOP yang dibebankan sebesar 16 juta rupiah. Lalu ketika melakukan penjurnalan untuk BOP sesungguhnya, kita menaruh akun BOP sesungguhnya pada debit, dan kreditnya adalah berbagai macam akun yang dikreditkan. Pada kasus ini, totalnya adalah 16.300.000. Lalu selanjutnya kita melakukan pencatatan untuk menutup akun BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya. Pada kasus ini terdapat selisih antara BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Lalu selisih tersebut yang kita dapatkan dari pengurangan BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya kita catat ke akun laba rugi atau ke harga pokok penjualan. Kalau untuk laba rugi, penjurnalannya adalah laba rugi pada BOP yang kurang dibebankan. Pada harga pokok penjualan, pencatatannya adalah harga pokok penjualan pada BOP kurang dibebankan. Inilah akhir dari pembahasan materi anggaran biaya overhead pabrik. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi.